Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, dan semoga nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap yang bernyawa di muka bumi pasti akan merasakan kematian. Setelah meninggal dunia, ia akan menunggu hari kiamat. Alam kubur merupakan tempat singgah antara kehidupan dunia dan akhirat. Bagaimana nasib mereka di alam kubur akan berbanding lurus dengan amalnya ketika di dunia. Jika di dunia ia beramal baik, akan diberi rahmat oleh Allah dan memperoleh nikmat di alam kubur. Dan sebaliknya, manusia yang lalai dan tidak beriman akan mendapatkan siksa di alam kuburnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manusia tentang azab kubur. Wahai manusia, berlindunglah kalian dari siksa kubur. Sesungguhnya azab kubur itu benar adanya. Hadis riwayat Ahmad. Berikut ialah beberapa orang yang terbebas dari siksa kubur. Yang pertama, orang yang syahid di jalan Allah. Suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji di dalam kuburnya kecuali orang yang mati syahid?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah kilatan pedang padanya sebagai ujian baginya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, orang yang ribat di jalan Allah. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, menjaga perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan, dan dengan melaksanakan sholat pada malam harinya. Dan jika yang meninggal, yakni orang yang menjaga perbatasan itu, maka dialirkan padanya pahala amalnya yang dikerjakannya, dan dialirkan pula rezeki padanya, dan terjaga dari fitnah. Riwayat Muslim. Ketiga, orang yang meninggal pada hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin meninggal dunia pada hari Jumat melainkan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Riwayat Ahmad. Keempat, orang yang meninggal karena sakit perut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal karena sakit perut, maka dia tidak akan disisa dalam kuburnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kelima, orang yang hafal surat Al-Mulk dan istiqomah membacanya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat tenda di dekat kuburan. Ia tidak mengetahui bahwa tempat itu ialah kuburan. Sahabat itu kemudian menyadari bahwa tempat itu ialah kuburan seseorang. Tiba-tiba dia mendengar dari kubur itu bacaan surat Al-Mulk hingga khatam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Al-Mulk ialah penangkal atau penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Demikianlah 5 golongan orang yang terbebas dari kubur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya berkenan menyelamatkan kita dalam kubur nanti dan saat hari penghisapan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.